Iyalah, emang gitulah pula. Karena berisik cincinnya itu, bukan sembarangan itu. Beda-beda itu. Yang jempol itu paling besar jinnya itu. Apanya kawan? Kata malaikat, cocoknya ada kucing ini. Tidur kok terekam kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslim. Hidup. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merah ini. Minta hidup. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah anhu far'un yahillul harir liqitalin illam yajid ghairahu aw lam yakum maqamahu fi daf'is silah wa sahaha fil kifayah. Baterainya mungkin qaulu jam'in yajuzul qiba wa ghairuhu mimma yasluh lil qital wa in wajada ghairahu irhaban lil kuffar ka tahliyatis sayf bi fiddatin wa li hajatin ka jarbin in adahu ghairuhu ka jarabin in adahu ghairuhu aw kana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi wa qummalin lam yandafi bi ghairihi wala mir'at wala biftirashin wala mir'at wala mar'ah wala biftirashin la lahu bila hailin. Oke. Jadi tambahan masalah terkait dengan pakaian. Dihalalkan, dibolehkan maksudnya, dibenarkan, dibolehkan pemakaian sutra untuk berperang. Jadi kalau dipakai dalam kondisi biasa, normal, nggak boleh. Haram hukumnya, sebagaimana yang penjelasan pada pertemuan yang lalu. Tapi untuk berperang diperbolehkan kalau dan jika illam yajid ghairahu. Kalau dia nggak dapati selain yang bisa dikenakannya berupa sutra, itu yang ada pula, tak ada yang lain, itu jangan dipakai. Karena mau jihad pula, jihad fardu ya kan. Jadi harus kenakan pakaiannya, yang ada cuma itu, nggak ada yang lain, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi dibenarkan, dihalalkan penggunaan sutra, pemakaian sutra, pemakaian pakaian dari sutra untuk tujuan berperang kalau tidak mendapati selain dari sutra, nggak dapati yang lain. Aulam yakum makam, atau nggak ada yang bisa menggantikan status sutra itu yang dikenakannya buat perang. Kenapa? Karena gini, mana dia? Lam yakum makam fidaf isilah. Dia nggak punya pengganti yang lain yang dapat menghalangi ya, jadi sebagai perisai penghalang dari senjata musuh. Nah itu. Jadi saya nggak tahu ini. Kesannya seakan-akan sutra itu kuat begitu. Bisa kebal pula seakan-akan. Nggak tahu saya. Kesannya begitu. Mana dia? Tengok lam yakum, mana lam yakum? Lam yakum awajada ghairahu walakinau lam yakum maqamal harir. Lihat kan, betul kan? Tidak fisilah, kan betul? Ya kan? Dia punya, ada pakaian lain selain sutra, tapi fungsi dan perannya tidak bisa menggantikan sutra dalam menolak silah, dalam jadi perisai penghalang dari senjata musuh. Saya nggak tahu sekuat apa kelebihan sutra, atau mungkin dia nggak licin, atau mungkin dia nggak ini. Jadi taklici apa itu tadi tuh yang tajam tuh. Jadi pedang tajam tuh artinya wallah alam apa sampai seperti itu. Atau kalaupun lukanya tak terlalu dalam, tak terlalu lukanya itu misalkan tak terlalu besar gitu. Wallah alam. Kesannya begitu. Kesannya begitu. Inilah dia, bacalah di dalam tuh. Walakinnahu lam yakum maqamal harir. Walakinnahu lam yakum maqamal harir. Ada yang lain. Jadi gini, mau perang ini, mau jihad, nggak ada pakaian kecuali sutra. Apa boleh buat?
itu pun dipakailah. Mau perang pula, mau jihad. Nah, atau ada pakaian lain, tapi fungsi perannya tidak seperti sutera yang bisa membentengi dirinya dari senjata-senjata musuh. Fidaf istilah. Nah, kalau andai kata pakaian lain tidak seperti sutera, fungsi perannya ketika dibawa berperang, boleh juga pakai sutera. Oke? Kemudian kata sini wasahhaha fil kifayah qaulu jam'in atau qaula jam'in. Nah, wasahhaha itu sahaha atau sahih. Jamal Ramli wal Aujah. Ya, jadi Imam Ramli mentashih dalam kitab Kifayah perkataan jam'in, perkataan sebagian para sekumpulan ulama. Qaulu jam'in yajuzul qiba wa ghairuhu, diperbolehkan pengenaan akibat atau kuba atau Allah alam ini mungkin pakaian jenis masih jenis daripada sutera juga. Coba buka ini apa kira-kira kamus anak koba kiba ini, enggak ada pula keterangan sini. Ada kiba di sini. Mana coba? Ini. Izul kiba makul qaul jam'in wa qauluhu wa ghairuhu ay ghairul kiba minal harir, enggak ada. Nah, kata kiba ini mungkin jenis bentuk pakaian yang juga dengan bahan mentah masih dari sutra juga. Jadi boleh. Jadi Imam Romli mentasih dalam kitab Kifayah perkataan dan pendapat sekelompok ulama yang mengatakan apa perkataan mereka? Ya juzul qiba wa ghairihi, ya ghairuhu. Boleh perbolehkan mengenakan qiba dan lainnya yang bahannya terbuat dari sutra. Nah, mimma yasluh lil qital. Apa saja yang dia cocok baik untuk dibuat saat berperang. Jadi mungkin bang begitulah. Coba teliti lagi. Apa kira-kira kaitan sutera dengan berperang ini? Kelebihan sutera itu. Apa kira-kira manfaat ya pakaian sutera saat berperang? Jadi boleh aja. Pokoknya apapun pakaian dengan bahan sutera yang ada sebutan qiba atau untuk sebutan lain-lainnya, Allah alam, ya boleh dikenakan kalau memang ada manfaatnya saat berperang. Silakan, boleh. Yasluh lil qital, yang baik, layak, ya buat berperang. Wa in wajada ghairahu, walaupun yang bersangkutan orangnya mendapatkan yang lain, ada yang lain bagi dia. Tapi karena sutra tadi bermanfaat baik untuk peperangan, mungkin tadi buat tergelincir macam-macam, nggak buat robek berdarah, wallahu alam, maka dibolehkan. Okay. Wa in yara ghairahu irhaban lil kuffar. Katanya ini diantara ilatnya irhaban lil kuffar. Ini ilatnya. Maf'ul li ajli ini. Irhaban maf'ulnya lil ajli. Untuk menakut-nakuti, mendownkan mental orang-orang kafir. Allah alam. Peran sutra sampai sejauh itu. Tahu saya. Nggak ngerti saya. Ya. Mirip seperti katanya katahliyati sayf bi fiddatin. Seperti tahliyah menghiasi pedang dengan perak. Menghiasi pedang dengan perak juga boleh. Untuk tadi irhab lil kufar. Menakut-nakuti mendownkan mental orang kafir. Wali hajatin. Jadi begitu. Pakaian sutra tadi dibawa untuk berperang boleh. Kalau memang dibutuhkan itu baik, banyak manfaatnya buat berperang. Bahkan kesan juga untuk mendownkan mental orang kafir. Boleh juga seperti itu, seperti mirip kata hati safe tadi, menghiasi pedang dengan fiddah, dengan perak, boleh juga. Awalnya kan nggak boleh kan? Yang kita kaji sebelumnya apa? Nggak boleh tahliyah kan? Macam gini-gini dihiasi pakai perak, nggak boleh kan? Awalnya kan itu kan awani kan? Ini boleh, nggak apa-apa. Ada pengecualian. Atau buat jiper kafir itu kenapa? Oh ini pedang kami mantap.
Apalagi ke leher kalian, paten lagi. Allah alam apa maksudnya. Oke. Ah? Ah? Gimana tuh? Pamer. Ukiran-ukiran biasa gitu. Itulah dia. Perak. Mungkin gitu. Tempel itu hiasan-hiasan itu boleh, dibolehkan. Nah, kemudian wali hajatin juga boleh untuk hajat. Ma'tuf ala qital. Lil qital wali hajatin. Nah, jadi sutra untuk perang boleh. Sutra untuk keperluan, hajat keperluan juga boleh dikenakan. Contohnya apa? Kajarobin atau kajarobin, kajarobin fardul jim wa ya. Kajarobin seperti jarob. Jarob ini apa nih? Penyakit gatal-gatal. Eksim mungkin karena eksim gatal-gatal ya kan, bekudis. Boleh pakai sutra. Enggak apa-apa. In adzahu ghairuhu. Jika pakaian selain sutra menyakitinya. Jadi orang dulu kalau kena sakit gatal-gatal pakai sutra. Karena nggak sakit pakai sutra. Mungkin lembut. Mungkin buat apa? Zaman dulu kan biasa pakaian itu apa namanya? Tempat sarang apa? Pak sarang kutu-kutu. Yang pakai dulu Pak goni. Mungkin lembab. Ya namanya orang dulu pula. Terbatas gitu. Yang terpucuk pisang, ya kan? Bisa dia meleleh ini. Apa? Kusta? Mungkin lah. Pokoknya kalau perlulah, kalau ada hajat keperluan seperti itu, mengenakan pakaian lain itu bisa membuat penyakitnya lebih parah gitu. Sehingga kalau pakai sutra bisa teratasi, maka dibolehkan menggunakan sutra. Boleh. Karena ada hajat keperluan. Al-hajat tunazzal manzilatad darurah. Au kana fihi naf'un la yujad fi ghair, atau pada sutra itu terdapat manfaat yang bisa diperolehnya. La yujad yang tidak ada pada selain sutra. Ini lihat, wa kummal dan kutu lam yandafi yang tak hilang dengan selain sutra. Kalau pakai baju-baju lain, situ dia sengket. Bekutu pakaian tuh. Zaman dulu biasa gitu kan. Kalau sutra nggak mau, kutu tak mau. Maka boleh mengenakan sutra. Kalau begitu kondisinya. Ya, atau ada manfaat katanya. Au kana fi naf'un aw lam yu'dhihi ghairuhu illa anna fil harir naf'an la yujad fi ghairihi. Jadi nggak mesti sakit aja. Kalau nggak sakit pun, andai kata sutra itu ada manfaat yang dia dapatkan, tidak pada yang lainnya. Zaman dulu lah misalkan musim panas sekali misalkan, panas sekali, luar biasa panasnya. Kalau pakai pakaian yang ada di masa itu dengan bahan goniban ini menggelupur orang-orang. Kalau pakai sutra bisalah aman sedikit. Kalau begitu juga dibolehkan. Kenapa? Fihi naf'un, ada manfaat. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada apa-apa sama sekali. Dia mau berhias saja pakai sutra, itu haram hukumnya. Oke? Wala mir'at apa nih? Wala cacat. Apa hil? Apa lim? Wal ma'tuf alal qital. Wal qital wa yahillu isti'malu limra'atin. Limra'atin. Pisahkannya pula gini. Itu kan wala mir'at. Ya, walim ra'atin. Ya kan itu kan. Ya. Ma'tuf alal qital. Yahillu isti'malu limra'atin bilubsi wal farshi wa ghairihi mimma ma'rufil hadis. Halu misaihim. Ya. Walim ra'atin. Ya. Dan bagi wanita diperbolehkan mengenakannya. Ya. Jadi gini, mengenakan sutra untuk perang boleh, untuk hajat boleh, untuk perempuan pun boleh. Itu maksudnya, itu atofnya. Walim ra'atin, dan bagi wanita pun juga diperbolehkan. Walau biftirash, walaupun dengan
dijadikan sebagai hamparan untuk perempuan, diduduki, ditiduri boleh. La lahu, tak boleh bagi laki-laki. Itu dia. Oke. Jadi perempuan boleh mengenakan sukati. Dipakainya boleh, berhias boleh, untuk tempat duduk boleh, untuk tempat tidur boleh, jadi spray boleh, apa boleh semua. Untuk perempuan dibolehkan semuanya. Untuk laki-laki bukan makainya nggak boleh. Tempat duduk pun tak boleh. Tempat tidur pun tak boleh. Permadani tak boleh. Lalahu, ini dia. Lalahu. Dihalalkan bagi wanita penggunaan harir walau biftirosh, walaupun dengan sebagai permadani hamparan, dia duduki, dia tiduri. Lalahu, tapi tak halal bagi si laki-laki. Bagi laki-laki nggak boleh, haram hukumnya. Bila hail, tanpa ada penghalang. Jadi kalau misalkan sutera, lapis lagi kain, baru duduk di situ, nggak apa-apa. Sampai begitu merincikannya ulama. Nah, nggak boleh. Ada hadis Nabi, dua yang dilarang perhiasan untuk laki-laki di dunia ini, laki-laki muslim, emas dan sutera. Yang dihalalkan bagi wanita-wanita kita, kata Nabi. Itu hadis Nabi itu. Dua yang tak dihalalkan bagi laki-laki muslim, dihalalkan bagi wanita-wanita kita, emas dan sutera, kata Nabi. Perak disunahkan bahkan. Perak sunnah. Kalau enggak, mana boleh cabut-cabut ini? Cabutlah ini. Nih, sunnah kering. Apa tuh? Apa itu? Emas. Emas emang enggak boleh. Enggak boleh. Memang ya itulah agama sebagai ilat itu terkadang bisa didapati. Terkadang dia tidak bisa digapai. Nah, ada yang makul, ada yang ghairu makul. Mungkin di masa wallah alam dianggap emas itu perhiasan bagi wanita. Laki-laki tidak pantas mengenakannya. Nah, satu. Yang kedua, begitu juga dengan sutera tadi. Dianggap dia perhiasan bagi wanita yang laki-laki nggak pantas mengenakannya. Atau memang setidaknya itu keputusan Allah, itu ujian dari Allah Ta'ala. Buat laki-laki, tahan nggak kira-kira keinginannya untuk berhias diri dengan emas dan sutera? Yang ujian dari Allah Ta'ala. Nah, oke? Nah, lalu orang sekarang katanya meneliti, katanya, Allah alam. Ternyata pada emas itu ada seperti magnet yang bisa berbahaya bagi peredaran darah. Katanya, saya pun nggak tahu juga. Tak betul tidak penelitian itu. Kalau perempuan nggak apa-apa, karena mereka ada pembuangan darah, haidnya. Katanya, betul tidaknya tak tahu, itu penelitian pula namanya kan. Mungkin betul, mungkin tidak, mungkin pas, mungkin keliru. Tapi tanpa ada penelitian dan tanpa ada ilat apapun, Allah cuma satu ilatnya, Pak. Aku ingin nguji kalian. Sabar nggak laki-laki jangan berhias dengan emas? Sabar nggak laki-laki jangan mau tampil hias dengan apa? Dengan sutra. Kira-kira. Oh nggak sabar Tuhan, aku nggak bisa, aku suka kali pakai. Ada, berarti gagal kau, kata Tuhan. Yang ujian dari Tuhan. Kalau perak dihalalkan bagi laki-laki, bahkan disunahkan untuk berhias dengan perak, dengan mengenakan cincin. Tangan kanan jadi kelingking. Ini kenapa nggak saya lepas? Ini sunnah yang bisa diamalkan. Dapat pahala kering. Kapanpun pahala. Itu niatnya. Pahala kering. Kalau perak ini kan, sudah untuk laki-laki. Apa ada kadar batas peraknya itu? Enggak ada. Keterangan itu enggak ada. Boleh saja. Cuma tentang cincin pun ulama bilang tak boleh pula. Gini, perhiasan itu kan ada kembali kepada juga kebiasaan di masyarakat. Umumnya kalau namanya rantai, namanya gelang kaki, tinde, itu perhiasan perempuan. Jangan kita pakai, bukan karena perak emasnya, karena tasyabbuh kepada perempuan. Adapun cincin ini perhiasan umum, laki-laki juga Rasul juga bahkan mengenakannya. Itu dia. Ya. Berapa kadarnya? Nggak ada kadarnya.
Cuma untuk cincin pun juga ada keterangan para ulama. Jangan pakai di satu tangan beberapa cincin. Makruh hukumnya. Satu saja. Satu saja. Kelingking sebelah kanan. Kelingking sebelah kanan. Inilah. Ada 5. Ada. Dukun dia memang pula. Iyalah, emang gitulah pula. Karena berisik cincinnya itu, bukan sembarangan itu. Beda-beda itu. Yang jempol itu paling besar jinnya itu. Kenapa makan tak kenyang dia? Makan jinnya. Makan jinnya semua sama dia. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Nah, lihat ini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah ini. Berikutnya. Wa yahillu minhu hatta lirrajuli khaitus sabahah. Dihalalkan penggunaan dari sutra ini. Walaupun untuk laki-laki. Seperti apa khaitus sabahah? Benang untuk tasbih. Subah atau sabah apa banyak? Subah bang? Subah. Khaitus subah. Jadi dibolehkan. Dibolehkan bahan dasar dari sutra walaupun bagi laki-laki. Apa itu? Seperti benang dari sutra. Benang, tali untuk ngikat tasbih. Ahlussunnah wal Jamaah ini. Wahabi nggak ada ini. Jadi kalau benang sutra buat tasbih nggak apa-apa. Buat tali tasbih. Dibolehkan. Oke. Ya kan? Minhu minal harir kan? Jadi halal, dibolehkan. Ya. Benang yang tali dan benang terbuat dari sutra untuk apa? Untuk tasbih, pengikat tasbih. Dan sebagainya. Wallahu a'lam. Oke. Wazirul jib, wakisul mushaf. Zirul jib. Mana zirul jib? Zirul jib. Enggak ada zirul jib. Nih. Zir itu mungkin ini mungkin. Seperti dia kalau apa ini? Apa namanya nih? Kancing baju. Jadi jib itu kan kantong. Jadi mungkin untuk ngikat kantong. Kalau sekarang kan pakai resleting. Zaman dulu kan resleting. Cuman supaya kantong itu jangan terbuka. Adalah pengikatnya, tali entah apa. Pengikatnya itu pun boleh. Nah, itu dia. Pengikat untuk kancing, pengikat buat kantong. Supaya HP orang zaman dulu jangan jatuh. Kalau bawa HP orang tuh. Boleh. Wakisul mushaf. Juga boleh untuk kantongan mushaf. Zaman dulu biasa gitu. Mushaf tuh ada tempatnya. Tempatnya itu kalau terbuat dari sutra nggak apa-apa. Zaman dulu gitu. Saya masih ingat nenek-nenek zaman dulu disimpan tuh betul-betul bagus-bagus tuh Quran tuh. Dalam tempatnya. Macam orang sekarang perempuan mukenanya. Mukena perempuan kan ada tempatnya itu kayak gitulah. Mushaf dulu itu. Dibuat kantongannya, dibuat tempatnya. Wakisul mushaf. Wadorohim, juga dirham. Apa nih Pak Ajwar? Uncang. Tempat duit, kantongan duit. Wakisud darohim. Uncang juga boleh. Wagito ila imamah. Kemudian apa ini? Penutup imamah katanya. Gito al imamah. Gitu. Wagito al imamah ay yahillu gito al imamah wa ata'na mimra wa atba'u fihi wa fi kisud darahim wal wa fi kisiddim al hurmah. Shin mahalul hurmah fi istimali gito al imamah idza kana huwal musta'mal lahu amma law kanat zaujatuhu mathalan yallati tubashiru dzalika fahal yahrum li annaha musta'malah lahu fima laisa libusan laha wal iftirashan amla fihi nadhar wal aqrab al awwal li annaha ista'malathu li khidmatir rajuli
la li nafsiha. Gitu juga tadi penutup imamah lah, ghitha'il imamah. Penutup imamah. Imamah yang dipakai umumnya bagi laki-laki. Nah, tadi keterangannya. Istimal ghitha'il imamah. Jadi kita tadi kantongan uncangan boleh. Kantongan tempat mushaf boleh. Kantongan mushaf boleh. Kantongan duit boleh. Ghitha'ul imamah juga boleh. Mana dia ghitha'ul imamah tadi? Mana dia? Ghitha'ul imamah yahillu ghitha'ul imamah wa atamada mimra wa atba'u fihi wa fi kisid darahim al-hirmah. Tapi Imam Romli mengatakan haram pula. Ini kan mazhab lain, ini mazhabnya Imam Mahitami ini. Imam Romli enggak boleh. Pensarannya Romli. Wa qala Ain Shin ya, saya Abu Bakar Syatani Romli ini, orang Mesir. Romli itu ya. Qala Shin mahallul hirmah atau hurmah, malul hurmah fi isti'mal ghitha'il imamah idza kana huwal musta'mil lahu. Kalau dia yang mengenakannya, maksudnya si laki-laki. Amma law kanat zauj, andai kata perempuan, istrinya, masalan, hiyallati tubashiru dzalik. Dia yang membuat imamahnya. Fal yahrum li annahan is musta'mala lahu. Apakah haram juga dikarenakan imamah itu digunakan bagi laki-laki? Fima laisa lubusan laha. Yang bukan merupakan pakaian si wanita, si istri tadi, perempuan. Walaftiroshan. Ya. Amla atau tidak. Fihi nadhar. Wal aqrab al awal. Li'annaha isnama ista'marathu li khidmatir rajuli la li nafsiha. Mana dia tadi? Kalau situ apa terjemahannya Bang? Imamah tadi itu Bang. Apa? Penutup imamah gitu aja. Penutup imamah gitu aja, serban ya, penutup serban ya. Ketika serban dipakai gitu. Iya. Wa ghitha'il imamah, penutup imamah. Imamah biasa kita artikan serban. Ya kan? Ini penutupnya apakah ada seperti apa kita nyebut sorban? Apakah ada serban lagi menutup imamah itu atau tidak? Enggak tahu juga ini. Kira-kira bentuk maksud pakaiannya ini. Kalau yang macam di film Umar itu kan. Ada lagi penutupnya. Mungkinlah itu entah gitu itu maknanya. Atau mungkin imamah itu sendiri yang dibaluti. Nggak ngerti juga saya ini. Nantilah coba saya nggak mau tolak, nanti saya baca lagi. Saya banding-bandingkan, tak ada keterangan di kitab lain. InsyaAllah. Wa alamir rumhi. Nah, apa lagi nih? Fil qamus alamu harika al-habal at-tawil war-rayah wa ma yuqad ala rumhi. Apa yang diikat di ujung tombak. Zaman dulu kalau tombak tuh kan ujung itu kan ada macam ada pengikatnya. Itu. Jadi alam tanda, pertanda. Alam tuh tanda. Alam rumhi untuk tombak. Kalau saya masih lihat film-film Cina. Bendera ujung tombak. Bendera di ujung tombak. Apakah memang bendera perang atau memang sekedar apa saja? Ini katanya yang mana nih? Mana tadi? Mana alam rumhi tadi? Alam rumhi fil qamus alam muharakatul habl. Muharikatul habl. At-tawil warrayah, warrayah iya, apa bendera? Bendera. Iya, bendera. Wa may yuqad ala rumhi. Dan apa yang diikat pada ujung apa tadi? Tombak. Jadi kalau misalkan bendera untuk perang, bendera untuk apa, itu boleh terbuat dari sutera, nggak apa-apa. Karena dia bukan pakaian, boleh kan? Yang awal itu kan pakaian. Apa lagi katanya? Udah kita habisi aja nih. Lash syarabah. Tidak syarabah allati bi ra'si subha. Wala tahilu syarabah wa ibratu ba'dihim wa bi syarariha tarad. Wa fi apa itu? Lash syarabah wa allati bi ra'si subha.
Nggak syarabah. Syarabah nggak boleh. Syarabah nggak tahu saya ini. Tapi keterangan di sini katanya yang ada pada ra'sul subhah, yang ada pada pangkal atau kepala atau pucuk subhah. Subhah itu tasbih tadi. Jadi gini, tasbih itu kan ada yang pucuknya itu, yang serabut-serabut itu, kumpulan tali itu. Kalau itu tak boleh. Itu pula. Yang boleh itu talinya aja. Tak dihajatkan itu ya. Tak dihajatkan mungkin. Jadi kalau tali itu dihajatkan, dia untuk ngikat. Tapi kalau itu macam lebih perhiasan dia. Sehingga yang itu tak boleh. La syarabah katanya. Itu Bang ya terjemahannya ya. Enggak boleh. Enggak boleh syarabah. Yang kalau kita orang kan sekarang kata yang kuncirnya. Kuncir tasbih. Itu dia. Kuncir tasbih enggak boleh sutera. Tapi kalau tali pengikatnya aja enggak apa-apa. Tali penjalinnya boleh. Itu dia. Karena tali penjalinnya ada hajat dan keperluan. Itunya udah kepada perhiasan belaka. Jadi dirincikan sama ulama tentang boleh tidaknya. Ini kerja orang tua nih. Kita membacanya pun payah. Ya. Allah. Iya. Nggak boleh. Kalau mau dibuat, buat yang lain. Cari lain. Jangan sutera lah. Entah tali-tali, entah apa, serbuk-serbuk, entah apa lagi. Kemudian wajibul rajulin lubsuhu haitsu lam yajid satra al-aurah. Lam yajid satirul aurah ghairahu. Atau lam yajid satirul aurati ghairahu hatta fil khalwati. Jadi katanya bahkan wajib bagi laki-laki mengenakan sutra. Ini kalau paten ini dipotong-potong dia. Bahayalah. Wajib bagi laki-laki mengenakan sutra haitsu, ada haitsunya. Haitsu lam yajid satirul aurat ghairahu. Di mana kalau tak dapat penutup aurat yang lain. Walaupun fil khalwah. Walaupun dalam saat sendirian. Wajib, enggak apa-apa. Jangan lupa laki-laki haram hukumnya bugil sendirian. Kecuali ada hajat. Mandi misalkan dibolehkan, walaupun afdalnya tetap tertutup, tapi boleh kan ada hajat. Tapi kalau ada hajat nggak boleh bugil gitu, depan TV megang remote nonton, minum kopi. Itu mesti ditutup. Wajib laki-laki dalam khalwatnya menutup aurat besar istilahnya. Paling tidak bersempak. Kayak jana pontong lah, ya kan? Pakai tutup lutut sama pusat paling enggak. Apanya kawan? Kata mereka cocoknya ada kucing ini. Tidur kok terekam kucing. Kan masa apa makanya wajib katanya lihat. Wajib laki-laki mengenakan sutra kalau nggak ada untuk menutup auratnya selain sutra, walaupun dia untuk sendiriannya. Wajib dia pakai sutra itu. Kenapa? Karena tadi nggak boleh kita. Haram hukumnya. Terbuka begitu. Sendirian nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetap harus ditutup. Kalau ada hajat dan keperluan.